semuanya, kembali lagi di Bisik Bincang Asik seputar hukum laut internasional. Halo semuanya, jadi kembali lagi bertemu dengan kita nih teman-teman di minggu ini, yang dimana minggu lalu kita udah sepakat untuk membahas bagaimana efektivitas pasal dan juga hukum-hukum di dalam UNCLOS atau hukum laut internasional terkait dengan kasus pembajakan terjadi di Somalia. Let's go! Tapi sebelum itu kayaknya lebih baik kalau kita recall dulu kali ya, supaya kita ingat kita mau bahas apa aja nih. Betul. Iya boleh banget tuh, adakah yang mau buka suara? Gua aja deh yang pertama. Jadi gini guys teman-teman. Jadi pada tahun 1991 tuh Somalia tuh udah masuk dalam keadaan failed state banget. Jadi gimana keadaan tuh Coast Guard tuh nggak ada sama sekali di situ. Terus illegal fishing tuh di mana-mana malah terjadi. Dan akhirnya nelayan-nelayan lokal tuh akhirnya frustasi gitu sama situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, parahnya lagi, pada tahun 2008 sampai 2012 itu muncul nih gejala pelanggaran yang lebih ganas. Seperti ya pertemuan kita minggu lalu lah, itu lebih dari 100 kapal itu diserang oleh mereka itu. Nah, pertanyaannya, UNCLOS yang katanya konstitusi laut dunia tuh beneran ampuh nggak sih buat ngatasin ini? Terus di pasal 105 itu kan dia ngasih hak universal jurisdiction buat nangkep bajak laut. Tapi pada realitanya kenapa malah banyak catch and release ya? Nah itu dia, ada yang mau ini gak sih mulai berpendapat soal itu? Nah teman-teman, jadi UNCLOS itu sebenarnya udah keren banget. Karena apa? Karena salah satunya itu pada pasal 100 itu semua negara itu sudah wajib untuk melakukan pemberantasan terhadap pembajakan terjadi di dunia internasional ini. Selanjutnya pada pasal 101 definisi pembajakan di situ sudah jelas sehingga kita mengetahui bagaimana batasan-batasan terhadap pembajakan. Dan yang ketiga itu pada pasal 105 itu menegaskan bahwa diperbolehkan untuk adanya penangkapan, penyitaan sesuai dengan hukum-hukum nasional setiap negara. Tapi pada kenyataannya Somalia itu nggak punya yang namanya pengadilan yang mumpuni dan juga penjara. Jadi negara-negara kayak NATO, terus Uni Eropa itu kalau misalnya menangkap bajak laut ya bingung mau ditaruh di mana. Akhirnya ya dilepas lagi. Oh itu yang disebut catch and release tadi nggak sih? benar. Nah, aku belum ngomongin. Jadi menurut data dari UNODC ini, mereka tuh gitu sekitar tahun 2010 sampai 2012 itu mereka menangkap lebih dari 1000 bajak laut di laut. Nah, itu sekitar 20% itu diadili gitu. Lah, terus sisanya kemana dong? Sisanya itu dibawa ke laut teritorial Somalia atau Kenya. Terus ada juga yang dilepas karena takut melanggar hak asasi manusia. Oh jadi ibaratnya kayak UNCLOS itu ngasih senjata tapi tanpa peluru operasionalnya gitu ya? Tapi aku punya backup plan lain nih. Jadi kan si negara, maksudnya si pembajak laut itu dia kayak nyandra si awaknya itu. Biasanya tuh mereka minta tebusannya tuh berupa uang atau barang lain gitu. Nah itu tuh dibahas di International Conventions Against Taking of Hostages 1979. Nah maksudnya adalah penyanderaan ini tuh dia termasuk sebagai kejahatan internasional. Dan negara tuh dia boleh, kalau dari bahasa Latinnya itu aut dedere, aut judicere. Itu negara dia boleh mengadili sendiri atau ekstradisi. Kayak Kenya atau negara Mauritius itu mau nggak mau dia terima gitu kasus dari negara lain gitu. Oke, jadi kita bakal masuk ke bagian yang paling penting teman-teman. Kita bakal ngebahas bagaimana solusi yang terbaik buat kasus pembajakan di Somalia itu sendiri. Kita sudah ketahui ya bagaimana UNCLOS, Hostage Convention itu sudah bagus banget, tapi hanya tertera di kertas saja. Dan ketika dilaksanakan secara langsung di lapangannya itu masih cacat banget teman-teman. Mungkin itu teman-teman jadi ada yang punya solusi mungkin? Aku ada, ini namanya Piracy Trust Fund. Jadi itu kayak bikin dana permanen internasional yang dikelola sama UNODC gitu. Nah jadi nanti setiap kapal yang lewat di Teluk Aden itu akan membayar iuran gitu. Jadi kayak asuransi gitu. Nah nanti uangnya untuk apa? Untuk yang pertama biaya pengadilan. Yang kedua untuk membangun penjara yang sesuai dengan standar HAM. Dan yang ketiga itu untuk insentif ke Somalia. Buat apa? Biar duitnya itu bisa dipakai untuk membangun atau membentuk Coast Guard baru. Jadi nggak ada lagi yang namanya
kita nggak ada duit dan udah lepas aja. Nah, Wah keren sih sebenarnya. Nah tapi takutnya tuh negara-negara besar tuh malas bayar karena mereka kan udah mikir duluan, mereka udah ngirim kapal perang tuh. Nah jadi kayak mereka tuh mikir, ah ya udahlah cukup lah gitu harusnya. Bener sih, tapi itu masih bisa diatasi kok. Bikin aja aturannya. Kalau mereka nggak bayar iuran, mereka nggak boleh keamanan jagain sama koalisi di situ. Beres deh. Apalagi kalau ditambah reward, jadi negara yang paling banyak donasi itu nanti dapat diskon biaya patroli, nanti pada lomba-lomba tuh jadi donatur. Kalau aku lebih simpelnya tuh regional piracy court kayak di Djibouti sama Tanzania, di mana mereka tuh punya pengadilan yang hakimnya itu dari Afrika sama internasional tuh biar adil. Nah, apa namanya prosesnya itu kapal koalisi itu ngasih kasusnya ke pengadilan itu, terus diproses selama 3 sampai 6 bulan. Jadi nggak usah pusing-pusing buat ngasih ke Eropa atau kayaknya karena jauh dari jangkauan mereka. Yang dibilang kayak itu keren juga sih, karena kan lokasinya yang pertama itu dekat sama Somalia, kemudian biaya logistiknya itu juga bisa dibilang murah, terus Afrika yang ngerasain dampak paling besar itu bisa jadi ini punya owner sih. Tapi takutnya Somalia bilang gini, itu kan pengaruhnya Somalia. Terus dia bilang, ini kan pengaruhku. Nanti malah takut konflik lagi gitu sih. Iya deh. Aman sih ya harusnya karena pengadilan ini kan di bawah UN jadi harusnya netral. Nah Somalia tuh malah bisa dapat royalti dan juga lapangan kerja dari situ. Oh gitu. Tapi aku lebih condong ke Piracy Trust Fund tadi sih. Itu pernah diajuin di pengadilan spesial 2010, tapi dia terhambat veto Cina dan Rusia gitu ya. Dan itu tuh beneran dapat dana dan juga nggak ngelanggar kedaulatan lah ibaratnya ke negara-negara gitu. Nah teman-teman, jadi kita tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan survei ya teman-teman. Jadi itu yang pertama tadi ada dari Bill Gates tentang Piracy Trust Fund. dan juga dari Rehan. International Convention Against Taking Hostages 1979. Oke, jadi itu tadi merupakan dua topik yang kita ajukan dan kita diskusikan. Kita lebih memilih ke Piracy Trust Fund karena apa teman-teman? Karena standar hukum yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan juga Hostess Convention itu sudah kuat banget. Tapi masalahnya itu bagaimana Somalia itu menjelaskan dasar hukum tersebut.